Saudara-saudara, masih dengan tema mengandalkan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan. Minggu lalu sudah disampaikan kepada kita bahwa mengapa atau alasan kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah pemegang kekuasaan atas alam, Tuhanlah yang memegang hati manusia, Tuhan yang memegang waktu dan sebagainya. Sudah disampaikan alasan. Tetapi sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana? Sebab ada orang berpikir mengandalkan Tuhan artinya dia memutus semua bentuk hubungan dengan orang, dengan dengan sumber daya yang tersedia. Kalau sakit tidak boleh ke dokter, sakit tidak boleh minum obat. Kalau misalnya ada kebutuhan khusus, kemudian ada orang bantu, kita katakan oh tidak, kita sudah mengandalkan Tuhan, tidak boleh mendapat pertolongan manusia. Atau mungkin orang berpandangan mengandalkan Tuhan artinya harus diam, tidak berbuat sesuatu. Nah, saudara-saudara, kita perlu memiliki wawasan yang benar, wawasan yang biblikal tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab salah satu karakteristik atau ciri khas gereja adalah mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, semua agama ada doa. Semua agama ada kesalehan khusus. Tetapi ada hal-hal yang menjadi keunikan kita dibandingkan agama lain, yaitu karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengandalkan Tuhan? Tadi pagi saya bicara hal pertama, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk belajar bagian yang kedua dari bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kalau saudara masih kuat, mari kita berdiri. Demikianlah firman Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang bernomor ganjil, saudara akan baca ayat yang bernomor genap. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan cara pertama bagaimana kita mengandalkan Tuhan adalah dengan berdoa. Tapi apakah doa itu sudah selesai, sudah titik? Ternyata cara mengandalkan Tuhan itu doa. Ada juga yang lain, namanya taat. Taat kepada apa? Taat kepada
apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saudara-saudara, saudara mungkin ada masalah dalam keluarga, saudara mungkin ada masalah usaha pekerjaan atau di sekolah, atau masalah dalam hubungan berelasi dengan orang lain. Dan ada banyak cara, ada banyak jalan, ada banyak teori. Tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak teori, dari sekian banyak cara, dari sekian banyak jalan yang ditawarkan, jalan apa yang harus kita ambil? Menghadapi corona ada macam-macam cara. Ada yang bilang, oh mesti ini, ada yang pakai apa maksud? Ada istri bilang, "Pak, hirup minyak apa? Eukaliptus." Wah, saudara-saudara, pas dihirup langsung batuk-batuk. Ada yang bilang, "Oh, mungkin harus sering apa? Minum air hangat." Nah, ada yang katakan, "Oh, pakai garam sedikit supaya lebih terbuka kerongkongan." Ada yang bilang, "Oh, pakai saguer." Ya kan ada yang begitu ya. Jadi macam-macam. Nah, kita harus memilih di antara sekian banyak jalan. Seperti misalnya saudara-saudara, kalau di akademik ada namanya penelitian. Ada satu penelitian namanya penelitian kuantitatif. Nah, penelitian itu untuk menguji teori. Jadi ada satu teori yang disampaikan, oh teori ini. Nah, teori itu ternyata belum tentu teori yang benar di sini itu benar di sana. Karena itu teori itu harus diuji lewat sebuah kegiatan penelitian namanya. Nah, jadi oh kalau misalnya di Jepang misalnya teori ini betul, belum tentu saudara-saudara teori ini jadi di sana. Jadi saudara-saudara, ternyata teori-teori juga bukan menjadi jalan 100% yang sahih dan mujarab untuk kita menghadapi pergumulan. Nah, saudara-saudara, kita perlu jalan Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita sudah berdoa. Nah, Tuhan biasanya ketika kita berdoa, Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi caranya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar taat. Haleluya. Amin. Kita harus belajar taat. Berapa banyak kali kita tidak menemukan jawaban, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena kita tidak tahu jalannya, bukan karena kita tidak tahu caranya, tetapi kita tidak taat. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa taat? Bagaimana kita bisa taat? Saya ingin sampaikan dua hal pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa taat? Yang pertama, supaya bisa taat, kita anak-anak Tuhan harus memiliki keluasan pemahaman. Kita harus bisa melihat Tuhan kita itu sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Sekali lagi, ada keluasan pemahaman, ada sebuah keluasan pengertian, keluasan wawasan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Maha Kuasa, tetapi saudara-saudara, ternyata dalam kehidupan praktis kita, kadang-kadang kita apakah lupa atau kita kurang sadar bahwa Tuhan kita besar. Saudara-saudara, sementara berdoa waktu lalu saya digerakkan Tuhan untuk menyanyikan sebuah lirik. Semoga Frans bisa ikut ini. Tuhan, Kau sangat ditinggikan. Tuhan, Kau sangat dimuliakan. Tuhan, Kau sangat diagungkan.
Namamu besar, kuasamu ajaib, sungguh membuatku terpesona. Tuhan, Kau sungguh besar. Jadi yang pertama, supaya kita bisa taat sebenarnya adalah kita harus memiliki pemahaman yang luas, wawasan yang luas tentang kebesaran Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Sebab ketika Tuhan menolong umatnya, maka Tuhan punya cara yang, saya pakai istilah, variatif dan kreatif. Variatif itu artinya bukan hanya satu. Variatif, banyak cara. Kreatif itu artinya sesuatu yang kadang-kala kreatif dari kata creation kan? Creatio bahasa Latinnya. Apa arti creatio? Sesuatu yang diciptakan, something new, baru. Jadi jalan Tuhan, cara Tuhan itu variatif, banyak cara. Dan kreatif. Bisa itu cara yang baru. Nah, banyak caranya. Saudara kalau baca Alkitab, Tuhan menolong anak-anaknya menghadapi masalah itu, Tuhan bisa pakai orang untuk tolong. Contoh, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3. Ada seorang panglima perang namanya Naaman sakit kusta. Nah, Tuhan ingin tolong ini Naaman. Caranya bagaimana? Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Terus, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kelanjutan cerita ini, Naaman pergi ke Israel dan akhirnya disembuhkan. Caranya bagaimana? Tuhan pakai orang, Tuhan pakai anak, kasih informasi. Ya kan, sudah pakai anak, kasih informasi. Oh, bos, di Patorang Pekerajaan ada nabi. Dia Tuhan pakai biasanya menyembuhkan orang sakit. Bos punya sakit kusta pasti disembuhkan. Ini informasi, saudara-saudara, ada banyak kali kan kita perlu informasi. Kita perlu informasi. Dan karena kita tidak punya informasi, akhirnya kita gagal. Padahal kalau kita dapat informasi itu, nah Tuhan bisa pakai orang untuk kasih informasi. Seperti kasus Naaman. Tuhan pakai seorang anak kecil kasih informasi. Dan akhirnya Naaman pergi ke Israel. Di sana dia akhirnya disembuhkan. Tuhan bisa pakai orang untuk menolong seorang nabi besar. Nabi Elia Tuhan bisa pakai seorang janda di Sarfat. Bayangkan, seorang nabi besar. Ini nabi yang terkenal di Israel ada banyak. Tetapi salah satu yang sangat populer adalah Nabi Elia. Ini nabi luar biasa. Tetapi Tuhan pakai untuk tolong nabi besar ini dengan apa? Seorang ibu janda yang hanya punya persediaan sangat sedikit. Saya banyak kali sampaikan ini. Tepung segenggam, minyak dalam buli-buli sedikit saja. Sehingga saudara-saudara, ayat firman Allah ini menjadi dasar bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak memperhatikan status sosial umat Tuhan. Karena saudara-saudara, semua anak-anak Tuhan itu penting dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak Tuhan katakan begini, oh gembala saya hanya punya begini, saudara-saudara, Tuhan bisa pakai orang-orang yang punya sumber daya terbatas untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Seorang nabi besar bisa ditolong oleh seorang ibu janda. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Tuhan bisa pakai orang untuk apa? Menolong kita. Tuhan bisa pakai orang sebagai caranya untuk menolong saya dan saudara. Dalam cerita yang kita baca tadi, coba kita kembali ke ayat pokok yang sudah kita baca tadi. Dalam 2 Raja-Raja tersebut, 2 Raja-Raja pasal 4. Di sana saudara-saudara, mungkin ayat 3 atau 4. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar daripada segala tetangga. Tuhan bisa pakai tetangga kita untuk menolong kita. Amin ya.
Aduh, so abis akang daun bawang. Tuhan bisa pakai tetangga, tapi jangan keseringan, saudara-saudara. Jangan jadi modus, selalu abis akang daun bawang. Berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Jangan modus. Selalu kalau pergi di warung, selalu habis doi. Tak lupa kita pe dompet. Supaya DP teman beli akang minuman. Setiap kali ke rumah makan, saya punya teman dulu. Setiap kali ke rumah makan, selalu dompetnya lupa di asrama. Sampai di asrama, semuanya sudah kembali normal, tidak ada. Itu modus namanya. Anak-anak Tuhan jangan pakai modus-modus lah. Jadi anak-anak Tuhan yang tulus. Amin. Haleluya. Kurang yang amin. Haleluya. Nah, minta pinjam bejana-bejana dari tetangga-tetangga. Jadi Tuhan bisa pakai orang. Tuhan bisa pakai apa yang kita miliki. Coba mundur. Coba mundur. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Itu buli-buli itu tidak besar, saudara-saudara. Berisi minyak. Perhatikan kalimat dari ibu janda ini. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Nyanda ada. Cuma, nyanda ada apa itu cuma? Kasih yang torang ini kok cuma makan ubi dengan ayam tuturuga. Ini cuma bagaimana ini? Berapa banyak kali kita anggap remeh apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Saudara-saudara, tidak ada satu manusia yang Tuhan tidak kasih talenta. Tuhan tidak kasih sesuatu dalam hidupnya. Tetapi banyak kali kita tidak sadar apa yang kita punya. Dan banyak kali kita bukan hanya tidak sadar, tapi kita anggap remeh apa yang kita punya. Saudara tidak punya uang, tapi saudara punya kemampuan mulu rica-rica. Daripada menggosip orang, itu digunakan untuk jual barang online misalnya. Saudara-saudara, saya takjub. Ada satu, semoga dia tidak nonton ini. Kalau dia nonton mungkin dia, oh ini gembala ini so bilang kita itu. Saya pernah ada jemaat sebelumnya, jadi bukan jemaat DTC. Dia jualan sesuatu di online. Saya dan istri saudara-saudara kalau baca kalimat menjualnya, bagaimana dia menjual barang. Saudara-saudara, ini orang, ini cuma ibu rumah tangga, tetapi kemampuan merangkai kalimatnya mantap. Wow, pokoknya kita dengses kalau baca, dia boleh bikin kalimat begini, hebat ini kalimat ini. Ini kan jadi daripada bicara kelemahan orang, bicara kekurangan orang, bicara-bicara yang orang Manado bilang tidak war-war, saudara-saudara, lebih baik itu digunakan untuk jualan online. Itu kan potensi. Jangan pandang enteng apa yang kita miliki, jangan pandang remeh. Izinkan saya bersaksi tentang para mahasiswa STT Rumah Murid Kristus. STT ini, Sekolah Tinggi Teologi ini, bukan STT yang punya uang banyak. Tapi STT ini punya banyak mahasiswa yang luar biasa. Ini aneh para mahasiswa di STT. Saya katakan kepada mereka, kalau mereka misalnya mau minta izin sekarang, Ner mau minta izin, boleh
Saya bilang begini, ini saatnya masih libur. Jadi seharusnya boleh dan saudara diizinkan. Tetapi yang anehnya mereka adalah mereka menggunakan waktu libur itu untuk melayani. Sehingga sekarang selesai ibadah kedua mereka akan jalan-jalan. Dan saudara, saya berdoa ke Tuhan begini, Tuhan, ini STT kita sementara membangun kampus B. Tuhan, kami perlu ini, kami perlu itu. Tetapi sementara saya menyembah Tuhan, saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, kamu bersama-sama dengan teman-teman, bukan hanya mahasiswa, saya punya teman-teman di sekolah yang berdedikasi. Dan itu merupakan anugerah Tuhan. Kalau GPDI DTC, Tuhan izinkan mau bangun gereja, sementara dalam proses ini saudara-saudara, saya gembala menyampaikan informasi yang pasti-pasti karena itu tidak sembarang. Maka saya bersyukur Tuhan izinkan menggembalakan jemaat yang luar biasa. Saya lihat di STT itu terjadi, saudara. Mungkin kami tidak punya banyak uang, tetapi ada banyak orang yang memberi perhatian, yang memberi hatinya. Jangan anggap remeh potensi yang kita miliki. Boleh katakan amin, saudara. Saudara-saudara, jangan pandang remeh. Saya pernah bersaksi ke saudara-saudara, kita kan jemaat punya puasa, bergilir setiap hari. Jangankan jemaat, pendeta pun seringkali ada saat-saat puasa. Padahal sudah ada rencana bikin itu, puasa. Tidak gampang untuk berpuasa. Satu waktu saudara-saudara, kami punya tanggal waktu berpuasa. Saudara-saudara, hari itu saya Ibu Gembala lupa. Tapi untung ada satu pemuda kecil, nyongkoki orang Tonsea bilang, Aki telepon saya, Bapak Gembala, hari ini torang pejadwal puasa. Oh, darah Tuhan Yesus berkuasa. Betul Aki. Kenapa Aki puasa? Iyo. Oh, puji Tuhan, saya diselamatkan oleh Aki. Seperti halnya Nabi Elia diselamatkan oleh Ibu Janda. Jadi Aki jangan lupa lagi, jangan lupa-lupa. Setiap tanggal 1 Aki puasa. Haleluya. Aki boleh puasa, padahal dia setiap waktu mencium capcay. Betul ya? Tapi dia boleh ambil waktu puasa. Aduh, saya selalu bersyukur. Ternyata kita tidak boleh pandang remeh potensi yang ada pada kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Tuhan bisa pakai potensi, Tuhan bisa pakai orang, Tuhan bisa pakai apa yang kita miliki. Tuhan pakai janda Sarfat yang hanya punya segenggam tepung. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 9, Tuhan pakai 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada seorang anak kecil. Tuhan pakai air yang ada di tempayan sebagai air pembasuhan kaki untuk diubah jadi anggur sehingga memenuhi kebutuhan pernikahan di Kana. Orang kalau pergi ke sana, ke Israel, harus pergi ke gereja yang ada di Kana. Dan saya waktu itu jadi pendeta. Wah, ada oma opa yang usia pernikahan mereka ya mah. Dan kemudian saya berdoa bagi mereka. Jadi begini-begini saya sudah pernah jadi pendeta yang melayani ibadah di Kana. Beda dengan Om Bram dan Om Kia yang belum. Tapi itu pun karena kemurahan Tuhan. Saya diberkati oleh umat Tuhan.
Saudara-saudara, jangan pandang enteng apa yang kita punya. Jangan langsung kita anggap tidak berguna. Seperti kata ini, ibu janda ini, kami tidak punya apa-apa. Ada. Coba periksa. Saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia katakan begini, salah satu hal yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan adalah memeriksa apa yang menjadi sumber daya yang kita miliki, yang Tuhan kasih kepada kita. Periksa. Sebelum kita mengeluh, mari kita periksa apa yang kita punya. Tuhan bisa pakai alam untuk menolong umatnya. Contoh, waktu Yunus ada di kapal, kemudian angin ribut, dan akhirnya Yunus dilempar, ikan tangkap. Betul ya? Ikan besar. Menurut saudara-saudara, ikan itu jadi penyelamat atau ikan itu jadi pembunuh? Kalau Yunus tidak ditangkap ikan, mati dia dengan badai. Istri saya mungkin pernah bilang di satu acara, katanya ada ikan besar yang kalau orang masuk bisa hidup. Itu penelitian ilmiah di National Geographic mungkin ya. Jadi katanya ikan tersebut ada satu jenis paus, kalau misalnya orang masuk di sana, kemungkinan orang bisa hidup. Saya bilang begini, berarti memang ini menggenapkan apa yang disampaikan firman Allah. Yunus di perut ikan 3 hari. Ikan jadi apa? Ikan jadi sekoci, jadi penyelamat. Bawa Yunus ke tempat aman. Setelah sampai di pantai, dimuntahkan ikan. Coba ikan itu muntahkan Yunus di tubir kalau tidak mati. Iya kan saudara? Saudara mungkin bingung, bagaimana ikan itu jadi penyelamat? Begini, Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe itu sebelah sana. Yunus pergi ke Tarsis, ambil kapal, dia pergi ke Yafo, betul ya? Ambil kapal pergi ke Tarsis. Sudah tahu Tarsis di mana? Tarsis ke sana. Tarsis ke sana. Beberapa ahli katakan mungkin ada di dekat Spanyol, itu Tarsis. Bukan Tarsus ini. Tarsis, kalau Tarsus di daratan, ini Tarsis yang lain. Jadi saudara-saudara, Yunus mau disuruh ke sana. Tetapi dia ambil perahu di Yafo, kapal di Yafo, dan pergi ke Tarsis. Dan memang itu daerah yang jalur ombak ganas. Jadi saudara-saudara, Yunus tidak diketahui di mana titiknya ketika Yunus itu dibuang dari kapal. Sampai di sana ada ikan. Dan ikan itu bawa Yunus sampai ke Niniwe. Saya menduga kalau 3 hari 3 malam, berarti itu ikan itu melintasi apa? Bisa melintasi Afrika. Tanjung Pengharapan itu yang menenggelamkan kapal-kapal dulu. Ya kan? Ikan kan tidak boleh potong kompas. Tidak boleh lewat benua, jadi pasti lewat bawah. Sudah, sayang petanya saya tidak tampilkan. Sampai di Asyur. Ikan itu cara Tuhan untuk menolong Yunus apa? Selamat dari laut dan selamat dari apa? Dari pelarian panggilannya. Tuhan bisa pakai alam. Haleluya. Haleluya. Saya masih ingat saudara-saudara, ada acara gereja. Papa saya berdoa, Tuhan kirimkan ikan. Saya pulang dari acara Paskah bersama dengan Paskah gabungan di kampung itu, saudara-saudara. Kalau ada orang Manado tua yang nonton ini live streaming ini pasti masih ingat. Pas saya pulang saudara-saudara, hampir jam 6 lah saudara-saudara, jam 6 pagi ada tuturuga, apa itu tuturuga bahasa Indonesia? Penyu, ya. Ada penyu besar yang bertelur di gereja. Ini gereja saudara-saudara, ini gereja. Kemudian ada pagar bambu, dan dia bertelur pas di bawah pagar bambu. Orang-orang kampung bilang, kalau tidak ada pagar itu, dia masuk gereja, dia bertelur di gereja. Saya pulang, dapat ikan. Itu kalau kita kan jadi lauk, saudara. Kemudian akhirnya setelah diolah ternyata ada 80 sekian kilogram setelah dilepas cangkang dari penyu tersebut.
Tuhan bisa pakai alam untuk menolong umatnya. Katakan amin. Haleluya. Kasus laut terberau Tuhan pakai apa? Angin timur yang dahsyat. Keluaran pasal 14 ayat 21. Tuhan bisa pakai angin timur sehingga ketika angin timur bertiup dengan sangat kuat, akhirnya laut terbelah. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Tuhan bisa pakai gempa bumi untuk menolong Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal berapa saudara-saudara? Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan pakai gempa bumi untuk menolong umatnya, untuk menolong hamba-hambanya. Tuhan bisa pakai benda di sekitar kita untuk menolong kita. Kasus Mara ketika orang Israel ketemu dengan air yang pahit dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Jadi orang Israel sudah haus, tidak ada air, mereka ketemu dengan Mara. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari tidak minum. Bagaimana? Siapa pernah puasa 3 hari? Dan bagaimana kebutuhan minum? Semi pernah puasa 3 hari kan? Bagaimana Semi kalau misalnya lihat air? Wah, memang itu air itu begitu menyegarkan. Sudah 3 hari tidak minum, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit. Saudara-saudara, saya pernah dengar teman saya, dia jaga rakit, kemudian rakit putus, perbekalan habis, termasuk air minum habis. Dia bilang, Fit, orang minum air laut. Air laut? Iya. Pertama jaga harap ujang. Jadi kalau hujan, baju-baju langsung taruh di atas. Jadi kalau misalnya sesudah itu ramas tuh baju kau minum. Tetapi ada waktunya, tidak ada ujang, tidak ada hujan. Jadi mereka paksa minum air asin. Boleh. Saudara-saudara, ini air 3 hari 3 malam tidak bisa, orang tidak minum air, kemudian dapat air tidak bisa minum karena pahit. Berarti memang pahit sekali. Iya kan? Logikanya. Kalau misalnya cuma pahit-pahit sedikit, kalau cuma rasa slobar istilahnya, bagai juga daripada mati. Ini sudah 3 hari 3 malam tidak minum, kemudian dapat air tidak mau minum karena pahit, memang pahit sekali. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Terus saudara-saudara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Pakai kayu lempar, pak, manis. Luar biasa. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 7. Satu waktu ada orang-orang lagi buka Lagi buka hutan untuk dijadikan tempat pemukiman, dan mereka potong kayu. Dan sementara memotong kayu, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ini luar biasa DP integritas. Jangan sampai kalau misalnya sekarang pas jatuh, cuma kok pinjam. Ini integritas luar biasa. Tuhan, bingung dia karena itu bayar barang pinjaman. Artinya dia bilang, kalau itu tak punya setahun tidak masalah, mari itu kasih yang orang punya. Ini bahaya kalau kebalikannya. Karena barang pinjaman, cuma kok udah pinjam biar. Dia kalau pinjam oto, pakai oto, dia tabrak. Cuma kok oto pinjam. Ada lobang, dia masuk, cuma kok oto pinjam. Kalau DP oto sendiri, ada batu, dia berhenti, dia angkat batu, baru dia.
Kalau oto sendiri, mobil sendiri, ada lubang, dia memang sudah ada skop di belakang, di bagasi. Jadi dia tambun dulu baru. Kalau oto sendiri lewat semak, misalnya ada bougainville, punya ranting, tak keluar di jalan, memang sudah ada sepeda di oto, potong dulu baru lewat. Pas ada abu, dia lap dulu baru lewat. Tapi ini luar biasa di integritas. Wahai Tuhanku, ini barang pinjaman. Berkatalah abdi Allah, jatuh di mana? Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lempar, timbul. Wah, bayangkan, besi jatuh di air. Cara untuk menimbulkan besi adalah ambil sepotong kayu, lempar, dan besi timbul. Ini hukum apa ini? Aneh, saudara-saudara. Saya pernah melihat ada kapal tenggelam, dan bagaimana cara mereka angkat. Di sekeliling kapal mereka taruh apa benan besar begitu, dan kemudian dipompa angin, dan akhirnya kapal itu timbul. Itu masuk akal. Tapi kalau ada kapak jatuh dalam air, bagaimana cara menimbulkan? Ambil kayu lempar, itu tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan bisa pakai benda di sekitar kita. Tuhan bisa pakai garam dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22 untuk menyehatkan air di Yeriho. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, tetapi airnya tidak baik, dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Jadi mungkin ada terkontaminasi dengan apa? Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam ke dalamnya. Terus, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Mungkin gara-gara ini garam kita bisa pakai untuk menangkal corona. Bikin sehat ini. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Tuhan bisa pakai garam. Dalam kitab Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Coba kita lihat. Tuhan Yesus pakai apa? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Ludah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Saudara-saudara, tidak ada contoh ya. Bagus, ini ada contoh. Semi boleh jadi contoh orang buta. Saya jadi Tuhan Yesus. Ludah, kemudian aduk, tempelkan. Bagaimana pendapat Semi? Ludah pagi hari. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus bisa pakai ludah, tanah, kemudian kolam Siloam, dan akhirnya orang yang buta itu boleh melihat kembali. Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan apa? Minyak dalam nama Tuhan. Pakai minyak. Orang sakit, oleskan minyak. Ada di Alkitab. Tuhan bisa pakai cara, tetapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai macam-macam benda. Tuhan punya cara-cara yang variatif. Anak-anak Tuhan perlu apa? Perlu wawasan yang besar, luas untuk melihat kebesaran Tuhan. Oh, Tuhan boleh pakai ini, Tuhan boleh pakai itu. Tuhan bisa pakai apa? Laut angin timur untuk mengeringkan laut Teberau, tetapi di sisi lain Tuhan bisa membendung air Sungai Yordan sehingga orang Israel berjalan di tanah kering, bisa macam-macam. Bisa variatif. Anak-anak Tuhan perlu memahami hal ini. Oh dulu kuat, belum tentu cara-cara dulu itu digunakan sekarang. Tuhan
bisa pakai cara dulu, tetapi Tuhan juga bisa pakai cara sekarang. Saya melihat saudara-saudara, ini cara Tuhan ini variatif sekali. Waktu Tuhan mengeringkan laut Teberau dan mengeringkan sungai Yordan, caranya beda. Waktu Daud melawan orang Filistin dalam 2 Samuel pasal 5, ketika orang Filistin datang pertama kali, caranya beda dengan ketika orang Filistin datang kedua kali. Cara pertama ketika orang Filistin datang langsung menerobos, frontal. Tapi cara kedua ketika orang Filistin kembali menyerang, buat gerakan melingkar, artinya apa? Kepung. Jadi Tuhan bisa pakai cara-cara yang variatif. Anak-anak Tuhan, jangan terobsesi dengan cara, tapi terobsesi dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan terobsesi dengan cara, tapi terobsesi dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai minyak, tapi Tuhan juga bisa tidak pakai minyak. Tuhan bisa pakai ini, tetapi Tuhan juga bisa pakai itu. Ada kalanya Tuhan menghendaki kita untuk aktif. Tuhan pakai kita untuk menolong diri kita, tapi Tuhan kadang-kala pakai orang untuk menolong diri kita. Ada kalanya Tuhan pakai alam sehingga kita hanya diam. Tetapi bukan berarti pertolongan Tuhan, oh cuma berdiam. Oh, kalau kuat dari Tuhan, orang cukup diam. Bukan. Tuhan pakai cara yang variatif. Perlu kebesaran, keluasan pemahaman untuk memahami kebesaran Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan punya cara yang kreatif, something new. Perlu kepercayaan. Ini cara yang tidak biasa. Ini cara yang tidak digunakan oleh orang lain. Ini cara yang baru, sesuatu yang baru, saudara-saudara. Mana ada laut Teberau kering dengan cara angin timur. Kalau sekarang saudara-saudara orang boleh apa? Boleh melintasi laut. Caranya apa? Bikin jembatan. Saya lihat ada jembatan dari Tiongkok ke Taiwan mungkin, atau ada yang di atas jembatan, kemudian sampai di satu pulau, sebelum sampai ke daratan Cina, dia pakai terowongan. Seperti misalnya Inggris dan Prancis kan ada terowongan itu. Saya cuma baca. Jadi ada terowongan. Orang bisa pakai terowongan, orang bisa pakai jembatan, itu biasa. Tapi seperti ini cara kreatif. Kita perlu percaya kepada Tuhan. Cara Tuhan yang variatif mengharuskan kita punya wawasan yang besar. Cara Tuhan yang kreatif mengharuskan kita untuk memiliki kepercayaan yang sungguh. Kalau kita punya wawasan yang besar dan kita punya kepercayaan yang sungguh, maka kita bisa taat. Kalau tidak punya wawasan besar dan tidak punya kepercayaan yang sungguh, susah taat. Ada orang punya kepercayaan sungguh, tetapi wawasannya sempit. Dia tidak bisa taat. Ada orang yang punya wawasan besar, tetapi kepercayaannya kecil. Dia tidak bisa taat. Perlu kombinasi antara wawasan atau pengenalan yang luas tentang kebesaran Allah dan kepercayaan yang kuat bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala saudara-saudara. Oh haleluya.